Akila, kemarin kabarnya putus ya. Gimana? Udah balikan lagi. Akila, lihat Onyo kayak gini gimana sih? Supportnya mungkin buat Onyonya lagi banyak masalah. Akila, kasih. Ya. Kompon dia untuk coba masuk pikirannya sampai dia bisa kayak gitu. Onyo, thank you undangannya Onyo. Iya, undang apa lagi sih? Undang apa-apa. Onyo sebentar kalau dia di sini. Yang ngajak balikan siapa? Aduh, abang. Aku mau bola lagi soalnya. Yang ngajak komunikasi pertama kali siapa Onyo? Antara Onyo atau Akila sendiri? Tapi kemarin ada di kajian bareng sama Ayah atau kayak gimana gitu Nyo? Ada di kajian bareng sama Ayah. Kajian kemarin sama Ayah. Sama Ayah. Berarti udah ada apa namanya balikan lagi, udah ada saling cinta segala macam ya Nyo. Saling percaya udah pasti gitu. Ya jalanin aja hubungan ini gitu. Dan juga mata gue rusak. Ke bawah aja, ke bawah tuh ke HP tengah. Ah iya. Apa? Semua untuk urusan yang kemarin itu dijadiin pelajaran aja karena aku tahu itu bukan dia yang ngetik. Pasti ada beberapa orang yang komporin dia, yang orang yang gak suka sama aku komporin untuk ayo Kil tulis kayak gitu di story kamu terus kayak gini. Jadi aku tahu dia, makanya aku kemarin aja dia ngobrol untuk udahlah nggak usah terlalu dibawa serius banget tentang permasalahan apapun yang terjadi sekarang. Kita fokus ke depan dan juga kita sama-sama belajar untuk setiap masalah yang kita dapat, ayo kita hadapin bareng-bareng. Tapi yang buka komunikasi pertama siapa Nyok? Enggak. Yang Talangnya siapapun itu, nggak aku perlu sebutin. Tapi yang pasti semoga sehat-sehat terus dan juga udahlah stop jadi orang provokator dan juga orang yang jahat. Jadi orang baik aja. Lo mungkin harus dibalikannya kapan mungkinnya? Ada aja bang. Tapi yang buka komunikasi siapa Nyok? Lo duluan atau Onyo? Lo duluan atau si Akila sendiri sih yang buka komunikasi? Aku yang ketemu sama mamanya Kila dan Kila kemarin, kita udah ngobrol bareng-bareng untuk permasalahan kemarin. Udahlah itu masih kecil juga jadi jangan terlalu diseriusin banget. Oh akhirnya lo yang datengin orang tua mereka? Iya untuk Gentle ya Nyo. ya harus lah bro. Karena kemarin aku yang memulai jadi aku yang harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang rasanya seperti apa Nyok? Udah ditemenin juga. Mantap. Tapi ada keseriusan Nyok? Serius apa? Ya mungkin ke jenjang nikah. Aduh, jauh banget abang. Iyalah jauh banget tuh, udah jauh tuh. Berarti dari orang tuanya si Akila udah open juga ya? Begitu lo datang ngobrol. Emang karena gak ada masalah apa sama orang tuanya. Gitu, itu hanya orang-orang sekitar aja. Sempat menyesali kejadian kemarin, mungkin ada pihak lain yang ingin merusak hubungan. Menyesali enggak, cuman aku kemarin belum ketemu dan ngobrol langsung aja sama Kila di kampus. Jadi karena ada beberapa urusan yang dimana aku juga sama ayah kemarin masih fokus untuk permasalahan yang kemarin gitu. Aku masih fokus ke ayahnya gitu. Jadi urusan itu nanti aja tuh selesai. Tapi sama ayah sendiri sering ngobrol kan? Ayah udah tahu lo balikan lagi Nyok? Ayah tahu kita udah komunikasi baik-baik gitu aja. Tapi kalau masalah soal bunda sering ngobrol guys sama ayah sekarang? Enggak. Untuk permasalahan itu udahlah bang. Biar itu udah jadi urusan ayah dan bunda. Konten seperti gimana nih? Aku nggak tahu. Berarti masalah biaya segala macam rumah itu udah masalah ayah sama bunda berarti yang seperti itu ya? Iya, biar itu jadi urusan orang tua aku. Awas di belakang. Onyo kan kemarin syuting cerita juga ya. Sekarang akhirnya jadi dari ini ke sinetron gimana sih Nyo? Mungkin perubahannya Nyo? Ya perubahannya pastinya drastis karena aku juga udah baru masuk lagi di dunia industri yang sinetron atau acting gitu. Jadi ini cukup menjadi challenge buatku. Jadi ada beberapa yang kerjaan nyanyi aku dari manajemen hold dulu karena masih fokus di sinetron ini dulu kan. Ketemu enaknya syuting gimana Nyo? Ketemu anaknya syuting sama teman-teman sih. Jadi ketemu teman-teman dekat dan juga yang udah kenal lama akhirnya ketemu di sinetron jadi teman ngobrol. Jadi itu bukan suasana syuting jadinya, jadi suasana meet and greet jadinya. Syuting seminggu berapa kalinya? Seminggu hampir setiap hari. Itu berarti udah syuting berapa episode? Ini masuk episode kedua ketiga. Iya. Rilisnya tahun ini? Rilisnya tanggal 10, preskonnya tanggal 5. Tapi Onya sambil jalan syuting itu sambil belajar juga kan? Iya, saya belajar pasti. Belajar itu sama teman-teman di lokasi kah atau sama ayah juga? Enggak, pasti sama ayah dong. Tapi lihat sekitar juga yang seniorku gitu. Diajarin juga untuk cara acting gimana, cara jangan lihat kamera gimana. Karena kan udah terbiasa lihat kamera kalau nyanyi. Jadi pas udah disambil lakukan syuting, lihat kamera itu kadang-kadang. Jadi
ulang lagi take-nya gitu. Tapi demi fokus ke acting, yang proyek nyanyinya di hold dulu berarti ya? Iya, ada beberapa yang diambil, ada beberapa yang di hold gitu karena bentrok sama jadwal syuting yang sudah di. Jadi yang diambil cuma manggung-manggung aja. Iya, iya. Nyo, kejadian kemarin itu akhirnya jaga jarak atau komunikasi lebih gimana sih Nyo supaya nggak terjadi terulang kemarin lagi Nyo dari Enggak, kalian lebih berdua? saling percaya satu sama lain aja. Itu aja jawabannya. Omnya yang bikin akhirnya mau akhirnya acting apa sih dari nyanyi ke acting kan beda jauh nih yo. Ya karena pengen mencoba hal yang baru sih lebih tepatnya, karena aku dari kemarin nyanyi terus ada beberapa jadwal yang pengen kayaknya terjun di dunia sinetron seru kali ya gitu. Jadi pas terjun ternyata menikmati juga gitu dan seru juga ternyata. Kita tahu 2 episode ada kagoknya, kakunya segala macam pas acting gimana? Kagoknya pasti ada, cuman dijalani enjoy aja gitu karena saking ngobrolnya sama teman-teman kasih kan ternyata udah di kayak udah masuk skrip itu gitu. Jadi udah masuk skrip, ternyata itu juga jadi obrolan setiap hari aku ketemu sama mereka gitu. Jadi udah biasa aja. Gitu ya. Oke, Nyo, tentang konten eksklusif sosial media tuh dari selebgram tuh mengkunci untuk membayar. Nah itu pendapat lu bagaimana nih? Mengkunci untuk membayar apa? Jadi kan ada konten kreator nih sekarang nih di IG-nya kalau mau lihat konten itu harus berbayar, harus berlangganan. Akun eksklusif. Nah, menurut lu gimana? Juga ada. Maksudnya, Nah, menurut lu tuh dengan perihal gitu bagaimana sih? Kalau juga ada nih memberlakukan seperti itu, nah itu gimana nih? itu kayak berlaku untuk kayak penggemar-penggemarku aja, kayak maksudnya lihat aktivitasku setiap hari selain di rumah main sama teman-teman gitu. Aktivitasku setiap hari juga kadang olahraga aku upload di sosial medianya tapi di eksklusif gitu kayak vocalizing gitu sih. Yang membedakan apa sih eksklusif dengan konten selebgram? Karena eksklusif kan ada berlangganan kan dia gitu aja sih. Nah itu membernya berapa dari lu sendiri kan? Yang lain tuh ada Aku 9.000, 8.000. Nah Aku kalau lu sendiri udah nggak lihat, aku lupa. Jadi itu bukan dari Onya langsung, banyak dari manajemen yang mengurus berlangganan itu. Enggak, itu kemarin aku kontekan sama ada orang Instagramnya juga. Gitu aja sih. Tadi perihal kayak gitu menjadi keuntungan tersendiri nggak sih Nyo? Tambahan keuntungan tersendiri nggak sih? Karena kan Enggak, berbayar. itu bukan, aku enggak, maksudnya premisi, bukan mau cari uang lewat situ, tapi aku cuman pengen tahu apakah penggemarku masih melihatku ketika aku upload aktivitasku yang jarang aku upload di storyku gitu. Ketika aku upload di sini, ternyata mereka masih pengen tahu apa sih aktivitas Noni setiap hari yang selain dia nyanyi, selain dia vocalizing gitu, apalagi selain dia bola gitu. Oh itu cara untuk menilai lo ya, bukan untuk mencari pundi-pundi tambahan lagi ya? Gitu aja. Oke, thank you Nyo. Thank you. Ya mau. Ini capek.